Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Kalau Ibu masuk berarti pelajaran bahasa Indonesia. Semangat ya, walaupun sudah agak siang, tapi Ibu lihat dari suaranya ngejreng-ngejreng, tapi berarti masih semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, itu yang paling penting ya. Karena kalau Ibu sudah masuk, berarti pelajaran bahasa Indonesia itu harus semangat ya. Kalau semangat, belajarnya pun pasti semangat. Oke. Hari ini seperti biasa pelajaran Ibu bahasa Indonesia. Sebelumnya siapa yang hari ini tidak hadir? Diana. Oh, Diana. Kenapa Jeng Diana? Ada acara. Oh gitu, izin ya. Oke. Selain Diana siapa lagi? Oh iya, Arman ya. Ibu nggak lihat Arman. Diana izin, Arman. Arman kemana? Alfa ya. Oke. Sama Mona ya. Mona sakit ya, tadi nge-WA ke Ibu. Iya. Oke. Kita doakan yang sakit, Mona ya, semoga cepat sembuh. Kita doakan sama-sama. Sambil kita hari ini, sebelum memulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Sambil kita doakan dalam hati terkhusus untuk Mona, karena hari ini sedang sakit ya, kita doakan dalam hati kalian ya. Silakan Ibnu dipimpin doanya. Berdoa. Iya, yang kemarin. Perhatian. Jawab mulai. Robbi Jibril Warzuqni Muhammad birahmatika ya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa, semoga hari ini semuanya dilancarkan, dimudahkan, kalian diberikan pemahaman ketika belajar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu mau ngecek semangatnya dulu ya. Masih ingat apa yang Ibu sudah sampaikan bahwa kita harus bangga memiliki ataupun kita harus bangga menguasai bahasa Indonesia. Oke, Ibu cek ya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku dan diriku, bahasa pemersatu jaya. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Ini bahasaku dan diriku, bahasa pemersatu jaya. Oke, tepuk tangan. Aku senang sekali kalau kalian semangat seperti ini ya. Full, 12 full ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa sudah presensi juga ya. Coba sebelum Ibu mulai ke materi yang baru hari ini, masih ingatkah kalian materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang cerpen. Ibnu pintar, berarti masih ingat. Cerpen itu apa? Cerita pendek, pasti cerita pendek. Itunya, pengertiannya. Cerita fiksi, terus apa lagi? Cerita karangan. Cirinya apa kemarin? Tidak lebih dari 10.000 kata pintar. Selain pengertian juga kita sudah mempelajari mengenai unsurnya. Unsur pembangun cerita pendek apa saja? Unsur pembangunnya, unsur intrinsik, pintar, dan ekstrinsik. Unsur intrinsik apa saja? 1. Tema. 2. Alur. Tokoh. 4. Sudut pandang. 5. Penokohan. 1 lagi. Yang terakhir, amanat atau pesan pengarang. Ada unsur intrinsik. Kalau tadi intrinsik, unsur dari apa? Kalau inteh? Dalam. Ada juga unsur dari luar yang disebut unsur ekstrinsik. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik?
Pengalaman pribadi pengarang. Apalagi? Keadaan psikologis pengarang juga itu tidak ada hubungannya dengan cerita pendek. Makanya disebut unsur ekstrinsik. Pinter. Ibu bangga kalian berarti belajar di rumah ya. Tidak melupakan apa yang sudah kita lalui pelajaran kemarin, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih tentang cerpen, namun yang membedakan adalah kalau kemarin kita sudah belajar mengenai unsur, nah hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari cerita pendek. Oke, ya. Perhatikan. Coba tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Ibnu dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama. Iya, pintar. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan yang kedua. Coba Adel. Setelah peserta didik dan pendidik mengamati cerita pendek, dapat menganalisis unsur kebahasaan teks cerita pendek dengan baik. Iya, itu tujuan pembelajaran kita. Selain tujuannya, kita juga insya Allah di dalam pembelajaran ini ada manfaat pembelajarannya ya. Di mana kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, tadi tujuannya ya sudah jelas. Setelah mengikuti ataupun setelah belajar, kalian diharapkan dapat menganalisis struktur dan menganalisis unsur kebahasaan dari cerita pendek. Nah, manfaatnya untuk apa? Ibu yakin kalau namanya belajar pasti ada manfaatnya. Seperti misalnya kita bisa mengetahui yang tadinya tidak tahu apa saja sih struktur dari cerita pendek itu. Kita menjadi tahu. Kemudian apa saja sih kebahasaannya, jadi yang tidak tahu menjadi tahu, itu menjadi manfaat. Dan suatu saat materi ataupun ilmu ini akan kalian gunakan misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja nanti kalian tidak jadi anak sekolah ya, jadi ibu-ibu, jadi emak-emak punya anak, terus anaknya ada PR, mama atau bunda, apa sih struktur cerpen? Nah, kalau kita sudah tahu, kita dengan mudah mengajarkan kepada anak kita. Betul tidak? Oke, ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Coba kalian nanti dengarkan, amati ya. Apa yang menjadi isi dari video cerita tersebut. Mak, kayak itu, Mak. Mak, lucu, Mak. Silahkan, disimak. Judul cerpennya, Arti Kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Zul, lo mau nyontek nggak? Gue bawa sontekannya. Bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. Boleh juga, ucapku dengan mengambil kertas darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan menyontek jika menghadapi ujian matematika, fisika, hingga kimia, karena aku belum begitu suka dengan angka. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapor yang akan diberikan. Setelah aku terima rapor dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Namun, saat aku membuka rapor itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu aku merenung, bernostalgia di saat aku ujian dan menyontek di salah satu pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya.
Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah kupelajari dan yang diajarkan guruku di kelas, semuanya keluar. Tanganku menuliskan jawaban di MCK dengan tenang, tanpa suatu keraguan. Hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapor pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian ibu wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tepat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah, ucap ibu wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari ibu wali kelas tersebut. Zulfikar Al-Hussein, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan haru atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua telah memberi selamat padaku. Lalu ibu wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur itu membawa bahagia, walau awalnya itu sulit. Iya, jelek enggak? Jelek ke hati enggak? Karena Ibu yakin kalian punya pengalaman yang sama mungkin, atau mungkin teman sekitar kalian pernah melakukan hal yang sama mungkin ya. Tentang apa? Mencontek ya. Kemarin kita sudah melaksanakan PAS, ada tuh beberapa laporan yang katanya ada yang mencontek ya. Walaupun pada akhirnya dari video tersebut juga kita tahu, oh memang kalau mencontek itu akhirnya tidak akan baik, tidak akan memuaskan. Oke, ya tadi sudah kita simak videonya. Sudah bisa kalian tangkap isi dari ceritanya. Ya, sudah bisa kan? Amanatnya sudah bisa kalian temukan? Sudah bisa ya, jangan dulu diungkapkan. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita ke berikutnya, coba Ibu mau bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan video yang tadi. Ya, tadi ya sudah Ibu singgung dengan senyuman Ibu yang manis adalah ya. Apakah peristiwa dalam cerita tersebut itu pernah kalian alami? Pernah. Apanya yang pernah kalian alami? Menconteknya? Aduh, ya. Apalagi? Mungkin teman kalian pernah? Pernah. Jadi hampir semua nih pernah mengalami. Apa? Ya? Alung-alung kertas. Boleh ya, bisa. Itu menjadi sebuah pengalaman kalian juga. Oke, coba yang kedua. Nah, karena kemarin juga Ibu sudah suruh kalian untuk baca ya beberapa materi di buku. Coba seperti apa sih atau apa saja yang termasuk ke dalam struktur cerita pendek itu. Kalau dari cerita biasanya ada apa dulu yang pertama? Bagian apa dulu? Judul, ada judul pasti ya, dalam cerita pasti ada judulnya. Bagian apa? Tadi Selni apa? Pintar, ada orientasi, ada apa lagi? Rangkaian peristiwa. Yang ketiga? Komplikasi. Firman pintar. Yang keempat? Resolusi. Iki pintar. Yang kelima? Oda. Sarah pintar. Semuanya pintar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti belajar ya di rumah ya. Oke, itu strukturnya. Sekarang unsur kebahasaannya. Dalam cerita pendek biasanya menggunakan beberapa unsur kebahasaan. Biasanya yang pertama menggunakan kalimat apa? Dalam unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya menggunakan kalimat deskriptif, betul ya. Deskriptif. Kemudian ada apa lagi? Kalimat yang ada raut mukanya menggambar ekspresif, pintar. Yang ketiga apa? Yang personifikasi, metafor, majas atau disebut juga gaya bahasa. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya, mengenai struktur dan kebahasaan. Nah, sebelumnya untuk meningkatkan minat baca juga di sini Ibu punya kuis dalam bentuk TTS. Tahu TTS? Bukan sama-sama tahu ya, SST namanya. TTS,
teka-teki silang. Ibu sudah kirim linknya tadi di grup WhatsApp. Silahkan dibuka handphonenya. Kalian kemudian buka, jawab pertanyaannya. Dibuka ya. Ada? Ada Ganu? Ada. Oke. Sengaja Ibu buat dalam bentuk TTS ya. Atau teka-teki silang. Biar apa? Biar menarik. Biar kalian baca. Ya. Ayo buka. Yang link kemarin yang di grup itu. Ya. Ada nggak, Rehan? Ada, Han? Oke. Ini masih loading nih. Coba di pertanyaan mendatar nomor berapa? Nomor 3 mendatar. Pertanyaannya apa? Nomor 3 mendatar. Coba dibacakan nomor 3 mendatar. Setarik. Yang keras. Bagian solusi untuk masalah, cara pengarang dalam mengakhiri cerita. Disebut apa? Siapa? Siapa yang mau coba ke depan ngisi di sini langsung di laptop Ibu? Ayo, Sandy, silakan. Yang lain siap-siap jawab juga ya, yang lain ya. Nanti ada nilainya keluar langsung. Oke. Resolusi. Betul jawabannya? Iya, tepuk tangan untuk Sandy. Hebat. Pertanyaan berikutnya. Bukan satu menurun. 2 menurun. Apa pertanyaannya? Tentang majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan memiliki seperti sifat manusia. Apa? Kira-kira apa? Ajeng, silakan ditulis Jang di sini Jang. Jawabannya apa? Oke, yang lainnya ya, yang lainnya siap-siap. Nanti kalau sudah baca boleh Bu aku mau jawab boleh ya nanti. Oke, paskah atau kurangkah? Iya pas ya, tepuk tangan untuk Ajeng. Bisaan Ajeng ya, pintar ya. Selanjutnya 4 mendatar. Bagian apa itu? Koda, silahkan. Isi. Koda. Iya, pintar. Koda itu disebut juga apa? Amanat, betul. Pelajaran pesan moral yang bisa kita ambil. Selanjutnya, masih ada beberapa pertanyaan 5 mendatar. Majas yang menyindir. Majas menyindir, ironi. Silakan Ibnu. Iya. Sudah diisi juga Ibnu di HP-nya? Sudah? Itunya? Udah. Iya, mantap. Lanjutkan. Sekarang 8 mendatar. Apa pertanyaannya? Melukiskan sesuatu. Silahkan Firman. Deskriptif. Coba. Deskriptif atau deskripsi? Sama nggak sih deskriptif dan deskripsi? Sama nggak sih? Sama ya. Ini hapusnya. Ulangi. Iya, so. Mulai dari awal. Oke. Yang lainnya sudah diisi semua. Coba Ibu mau lihat. Mana coba? Betul semua enggak? Apa? Coba jawabannya. Wow, keren katanya ya bisa menjawab semua. Wow, keren. Rehan keren. Rijal keren. Iki keren. Semuanya keren. Oke ya. Semuanya sudah bisa menjawab ya. Nah, untuk 6 mendatar apa?
Pertanyaannya. Disebut apa? Orientasi, betul? Ya, selanjutnya ke bawah. Oh iya ya, ini ya. Tipe ya. Tipe ya. Oke, selanjutnya 7 menurun. Perasaan, galau, ekspresif. Selni, tulis ekspresif. Satu lagi, ayo. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang menggambarkan apa? Perasaan. Perasaan itu kan banyak ya. Apa saja? Marah, senang, apalagi? Sedih, bahagia, ya. Cuman kalau dalam cerita itu biasanya kalimat-kalimat sedihnya itu tidak disebutkan sedihnya, tapi dengan kalimat-kalimat seperti apa? Dia termenung, misalnya menunduk lesu, ya matanya berkaca-kaca. Nah itu mencirikan bahwa itu adalah kalimat ekspresi. Kenapa, Beb? Udah sip. Terima kasih, Selni, pinter. Udah ya, satu lagi apa tadi? Pertanyaan yang terakhir. Munculnya peristiwa berupa konflik disebut apa? Komplikasi. Wah, pintar, semuanya sudah pintar. Tepuk tangan dulu. Hebat, pintar ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi. Perhatikan ada yang di layar tersebut. Oke, jadi struktur cerita pendek itu tadi sudah kalian bisa sebutkan. Ibu bangga, hebat, salut kalian sudah belajar di rumah ya mengenai struktur cerita pendek. Yang pertama terdiri dari orientasi, dan koda ya. Kemudian apa sih itu yang termasuk ke dalam orientasi? Apa sih mas orientasi? Naon sih orientasi itu? Apa misalnya orientasi itu? Bagian apa? Pengenalan, bisa disebut juga pembukaan atau pengenalan cerita, ditandai dengan mengenalkan tokoh, latar, ya itu yang disebut dengan lanjutkan. Bagian rangkaian peristiwa, di mana rangkaian peristiwa itu sudah muncul apa? Si peristiwanya perubahan peristiwa atau rangkaian kejadian atau peristiwa dalam cerita. Yang ketiga tadi komplikasi. Komplikasi itu apa? Munculnya mulai konflik atau permasalahan dalam cerita. Kalau nggak ada konflik rame nggak? Semuanya flat, mendatar, bahagia terus misalnya atau sedih terus, rame nggak? Enggak, hidup itu harus ada permasalahan ya. Sekali-kali harus ada permasalahan. Biar rame dunia ya. Yang keempat apa? Resolusi dari cerita tersebut nanti ada solusi. Apa teh solusi teh? Jalan keluar, pinter. Jadi sudah ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah dalam cerita tersebut. Dan yang kelima, koda bukan kodok ya. Koda itu bagian akhir cerita yang memuat tentang pesan, betul Ibnu. Namun di sini si koda tadi ada yang secara tersurat, ada yang secara tersirat tidak ada. Tersurat dan tersirat. Tersurat itu bagaimana maksudnya? Tertulis, betul, si pengarang langsung menuliskan dalam cerita. Jadi ketika kita ditanya koda, udah ada tulisannya, tinggal kita lihat ya. Kalau tersirat, pemikiran sendiri, bisa kita ambil kodanya atau pembelajarannya secara pemikiran kita. Setiap cerita ada kodanya tidak? Selalu ada. Mau itu tentang ceritanya fantasi, tentang cerita dongeng ya, tentang fabel ya, fabel dongeng ya, sama ya. Cerita inspiratif, cerpen juga di situ pasti ada koda. Koda itu amanat, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut ya, baik itu tersirat maupun secara tersurat. Selanjutnya ada majas. Ya, majas ada beberapa jenis ya. Majas itu ada majas tadi personifikasi, ironi, ya, apalagi
Ada apa lagi? Apalagi? Ironi, personifikasi, metafora, ya. Kemudian kalimatnya pun menggunakan kalimat deskriptif. Kumaha kalimat deskriptif kelas 7 ya Maya, materi kelas 7. Menggambarkan objek secara terperinci ya, terperinci ya. Kumaha sih? Lupa kelas 7 udahnya. Udah lupa ya. Kemudian udah lupa lagi, udah amnesia. Selanjutnya kata ekspresif atau kalimat ekspresif yang tadi Tea berhubungan dengan perasaan. Berhubungan dengan perasaan. Perasaan kalian sedang sedih, galau, gegana, gegana, gelisah, galau, merana. Ya. Bisa diekspresikan ataupun bisa dikeluarkan dalam bentuk kalimat. Misalnya ya, tadi seperti misalnya kalimat ekspresif itu termenung misalnya, atau apa, melamun misalnya, itu bisa mengekspresikan bahwa kalian sedang galau, sedang putus cinta, ya, dan seterusnya, dan beberapa majas yang lain ya. Ibu kalian juga, ibu yakin kalian juga sudah hiperbola ya, naon teh hiperbola teh yang besarkan ya, kemudian berlebihan. Metonimia juga sering, ini majas-majas yang digunakan dalam cerita pendek ya. Itu beberapa struktur dan juga ciri kebahasaan dari cerita pendek. Sudah paham? Insya Allah, mantap. Kalau sudah paham, silahkan sekarang buat kelompok ya. Terdiri 5 orang, boleh satu kelompoknya secara campur ya, jangan cewek semua atau cowok semua. Silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan bentuk kelompoknya. Di sini Ibu punya LKPD. Sudah berpindah tempat. Hanutnya jeung cewek mah nya. Enggak apa-apa. Oke, sudah berkelompok? Di sini Ibu punya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tiap kelompok nanti mengerjakan ya sesuai petunjuk yang Ibu berikan ya. Ibu akan bagikan dulu. Ya. Silakan. Ini untuk kelompok 1. Papa. Oke, Bapak ya, sebentar ya. Selanjutnya ini. Ingat, selain ada penilaian pengetahuan, Ibu juga ada penilaian sikap yang harus kalian perhatikan. Jadi kalian nanti harus bisa bekerja sama dalam berkelompok ya. Oke, silahkan dibuka amplopnya. Adakah tiket umroh? Ada tiket umroh? Apa THR? THR, oke. Di amplop tersebut terdapat pertanyaan ya, ataupun beberapa teks yang sudah Ibu gunting-gunting, sudah Ibu potong-potong. Tugas kalian mudah. Di sini Ibu punya tempat tugas kalian nanti ya. Ada struktur dan juga ciri kebahasaan. Di atasnya sudah Ibu kolomkan orientasi perumitan masalah, komplikasi, resolusi, koda. Kalian tinggal nanti mencari potongan-potongan teks tadi untuk kalian tentukan manakah yang termasuk orientasi. Oh, ini orientasi. Yuk teplok di dia. Di sini ya. Oh, ini koda. Plok di dia ya. Paham? Nah, kemudian setelah itu baru nanti unsur kebahasaannya juga kalian analisis, kemudian tuliskan di sini, tulis tangan saja. Tulis tangannya yang bagus ya, yang rapih ya. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Jeng jeng jeng.
Kerjasama. Iya. Jika ada yang tidak paham atau kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ya. Ya, ditempel. Ditempelnya satu aja ya. Satu. Ini aja satu. Tempel. Iya, sip. Kerjasama ya. Oke. Ada kesulitan? Ada ya. Lumayan. Kok liar? Liar muntang. Ya. Iya. Silakan. Ada kesulitan? Itu ya. Gampang ya. Dibaca dulu teksnya, baru nanti diketahui. Ada 2 teks yang berbeda ya di situ. Judul cerpennya ada 2 macam. Bagaimana kelompok Selni? Ada kesulitan? Tidak, sejauh ini tidak. Pintar. Bisaan. Ini sudah betul ya? Ya. Satu aja ya tempelnya. Awas ketuker. Awas ketuker. Karena kalau ketuker satu, kesananya pasti ketuker. Ya. Pakai pensil aja. Ini sudah betul? Bukan. Iya. Si Rehan kerja nggak si Rehan? Kerja, Bu. Sama, Bu. Rehan teh udahan sama Khairat. Udah putus? Ah. Ya, emak nggak gibah apa? Iya, emang Mbak. Iya. Mana coba? Iya. Ini berarti kurang atas. Kalau sudah selesai, nanti ada yang mempresentasikan ke depan ya. Yang lain menanggapi. Oke. Iya, pakai pensil. Pakai pensil dulu ya, nanti gampang supaya ini. Silakan yang menemukan kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu. Pinter-pinter ya, nggak ada yang sulit. Apa Ibu terlalu mudah ya ngasih tugasnya ya? Terlalu sulit, terutama gitu. Si Ehan, Pak. Jawabannya langsung. Manakah yang termasuk ke dalam kalimat deskriptif yang tadi Teh yang berhubungan dengan objek yang satu aja boleh, dua-duanya boleh, mau 2, 3 kalau ada mah. Kalau kalian menemukannya untuk unsur kebahasaan, misalnya di teks tersebut itu hanya kalian temukan 2, jangan dipaksakan ada 3 ya, padahal ada 2 aja ya. Nanti malah jadi ngacaprak ya kesananya, jadi tulisannya apa? Rehan ke Bogor 1 enak. Kayo yo. Hal di mana? Oh, paling hanya deketan si Ajeng. Si Api ngendong atau si Ajeng. Padahal mah deketan. Udah semua belum? Belum, silakan. Masih ada waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi.
ke ciri tulisannya. Iya. Nah, dia bagus ya tulisannya ya. Nanti presentasi kelompok. Pintar. Hebat, itu teh berarti berani ya mau menunjukkan gigi. Hah? Menunjukkan gigi. Ya, mau ke depan berarti hebat. Giginya kelihatan. Kenapa sih ditutupin? Rasa kopinya udah nggak ada. Kopinya udah nggak ada. Oke. 2 menit lagi. Lanjut. Cuma 1? Ya udah 1 aja. Kalau adanya 1 ya 1 aja. Jangan dipaksa. Sehan bagian naon sih sehan? Sudah? Oke. Ini yang enggak. Ini yang mana? Yang majasnya? Oh iya. Lupa majasnya nggak ditulis. Ada kan, menemukan kan majasnya? Oke. Berarti nanti yang presentasi kelompok pertama kelompok Tasya dan kawan-kawan. Kelompok kedua siapa yang mau tampil? Kelompok Adel? Oke. Kelompok Adel. Sisanya menanggapi ya. Bertanya, menanggapi boleh. Asal pertanyaannya sesuai dengan materi. Jangan Adel pacar siapa sekarang? Atau nggak ada urusannya dengan materi ya. Ada urusannya dengan apa yang disampaikan. Oke. Silahkan kelompok Tasya. Tasya dan kawan-kawan. Ada Selni, ada Rijal, ada Haira, ada Ihsan. Silahkan. Yang lain dengarkan, berikan tanggapan atau pertanyaan kalau mau bertanya. Oke. Silahkan. Ke sini, geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjudul apa judul? Iya. Di bagian orientasi. Sebentar, judulnya apa dulu? Judul cerpen. Judulnya Di bagian orientasi ada di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung, barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung Meser. Iya. Itu bagian apa? Orientasi. Lanjut, perumitan masalah. Sejak saya ingat, cerita yang seluruh penduduk kampung mengenalnya juga meliputi karisma gunung Meser. Tiap malam tertentu katanya dari mereka keluar. Usah dibaca semua ya. Nggak usah dibaca semua. Ya, yang seorang dapat melihat cahaya itu dengan mata. Iya. Lanjut. Bagian apa sekarang? Di bagian komunikasi. Nggak usah. Kedamaian saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten. Siap. Oke. Bagian terakhir? Resolusi. Saya tidak begitu jelas menangkap apa yang dibicarakan mereka. Tetapi dari nada suara yang semakin meninggi, saya tahu bahwa mereka bersepakat. Lanjut. Satu lagi. Bagian koda. Apa koda? Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Oke. Seperti remaja lain di kampung, berhubungan dengan banyak hal. Iya, itu strukturnya. Siapa kelompok mana yang sama itunya teksnya? Ini sama tidak jawabannya? Betul tidak? Strukturnya sudah betul?
Oke, sip. Sekarang lanjut ke unsur kebahasaan. Ada satu kalimat yang menunjukkan kalimat deskriptif. Apa itu? Dalam tertentu katanya dari gunung besar keluar cahaya dari gunung. Betul? Itu termasuk deskriptif? Betul ya? Kenapa? Deskriptif itu kan memang menggambarkan, cuma di sana memang seolah-olah kita yang membaca ikut merasakan, melihat, betul ya, melihat, betul termasuk deskriptif ya yang tadi ya. Lanjutkan, satu aja. Yang kedua, kalimat ekspresi, betul. Sok, apa? Akan tetapi ada orang yang sembrono melanggar kepentingan gunung beser. Oke, lanjut. Satu kalimat yang mengandung majas pada teks tersebut adalah jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Pohon memang keramat harus dihargai. Iya, itu ya bagian apa majasnya ya. Betul semuanya? Sudah ada yang mau ditanggapi atau bertanya ke kelompok ini? Silahkan. Komplikasi kenapa? Karena di dalam paragraf tersebut ada permasalahan atau Iya. Sudah puas jawabannya, Ece? Puas, ya. Sudah ditutup saja. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Tasya. Silakan kelompok yang kedua. Kelompok Adel. Adel itu aja singkat ya. Nggak usah di. Yang lain siapkan. Mungkin mau ada pertanyaan atau tanggapan. Yuk. Oke, saha nanya? Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Kami akan mempresentasikan tentang struktur cerpen. Judul cerpen di sini adalah arti kejujuran. Struktur cerpen terbagi kepada 5 bagian, yaitu orientasi, masalah, komplikasi, resolusi, dan produk. Di bagian orientasi terdapat kalimat. Saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Iya. Dan pemetaan masalah terdapat kalimat pada saat itu aku masih belum percaya buat dari sebuah kejujuran. Iya. Aku akan mencontek bisa menghadapi ujian fisika hingga kimia karena aku kurang begitu suka dengan masalah. Lanjut. Bagian komplikasi terdapat kalimat hari pembagian rapor 3. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapatkan. Iya. Di bagian resolusi terdapat kalimat setelah aku terima rapor dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Terakhir di bagian koda terdapat kalimat dia ini bahagia dan harus atas kerja kerasku belajar selama ini. Iya. Tidak sia-sia. Oke. Silakan menanggapi. Ada yang mau ditanyakan? Orientasi kan. Terdapat pengenalan latar, yaitu latar tempat, waktu, dan Tokoh, suasana. Ya, cukup jelas tanggapannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Adel. Tutup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok yang sudah ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, di sini kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini ya. Di mana hari ini kita sudah belajar apa?
Belajar cerpen, apanya? Struktur cerpen dan unsur kebahasaannya. Struktur cerpen ada apa saja? Masih ingat? Orientasi dan koda, yaitu beberapa struktur yang ada dalam cerita pendek. Nah, sebetulnya struktur ini juga akan nanti kalian temukan hampir sama dengan struktur teks cerita yang lain. Ya, nanti ya di semester 2, teks inspiratif. Jadi kalian nanti pasti, oh iya ingat ini mah yang di struktur cerpen, ternyata ada juga dalam struktur cerita inspiratif nanti di semester 2 ya, masih lama ya. Kemudian apa saja unsur kebahasaannya? Ada kalimat deskriptif, ekspresif, dan majas. Itu beberapa unsur kebahasaan yang digunakan dalam cerpen. Betul. Anak-anakku, demikian pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya Ibu akan, atau kalian ya, kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ya, kita sudah mempelajari apa hari ini? Menelaah struktur cerpen. Apa saja? Orientasi, rangkaian peristiwa, aplikasi, resolusi, dan koda. Unsur kebahasaannya ada apa aja? Deskripsi, kalimat deskripsi, kalimat ekspresif, dan majas. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian untuk melatih pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengirim link di grup WhatsApp untuk kalian kerjakan ya. Ada 10 soal di situ, pilihan ganda, mudah ya, tapi tetap harus diisi dengan benar ya. Oke, setelah itu Ibu mau bertanya nih sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkannya? Seru. Ada apanya sih kenapa harus seru? Ada TTS-nya, ada teka-teki sirah. Oh, berarti pembelajaran dengan menggunakan TTS menarik? Menarik. Mau lagi? Mau. Insya Allah ya, nanti di pembelajaran berikutnya Ibu akan menerapkan media TTS lagi untuk pembelajaran ya. Kalau memang kalian merasa TTS menyenangkan dan menarik ya. Baiklah. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar masih cerpen ya. Kita akan belajar menulis cerita pendek berdasarkan apa? Pengalaman kalian. Makanya silahkan kalian cari referensinya, bisa dari internet, bisa juga di buku paket yang sudah kalian miliki di halaman 62. Di situ kalian bisa baca-baca apa saja sih cara atau langkah-langkah untuk membuat cerita pendek ya. Di situ ada pokoknya semua ya. Nah, pada akhirnya nanti kita akan belajar itu di pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah kelas ini Ibu ada lagi jadwal hari Jumat. Betul, hari Jumat ya. Jam kedua ya, kalau tidak salah ya, betul. Jam kedua insya Allah kita ketemu lagi, persiapkan diri kalian dengan materi yang baru tentang cerpen, tapi kita akan belajar menulis cerita pendek ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat. Amin. Kemudian pesan Ibu tetap jaga kesehatan karena sekarang musim hujan ya, banyak yang sakit. Kalian jaga kesehatan dengan cara makan yang banyak, minum air putih ya. Jangan lupa juga kalian mandi. Jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan yang paling penting ya. Oke, itu saja. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan mungkin? Tidak, cukup ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan untuk memimpin doa. Rijal, pimpin doa sebelum pulang. Wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.